Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa idza salasyan zahiran wa batinan wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan ke kitab Mau'izat Al-Mawa'idz fil Ahadisil Qudsiyah. Kemarin kita baru baca hadis qudsi yang ketiga. Hari ini insyaallah yang keempat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa bi'ulum. Al-Mau'izatur Rabi'ah. Nasihat yang keempat. Bapak Ibu sekalian, guru kita kemarin sudah pulang. Jadi Kiai Abdurrahman Soheh kemarin hari Minggu sore sudah ada di rumah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Saya pikir tadinya hari ini mau ke sini beliau. Ternyata tamunya masih banyak. Tadi dari pengajian di Setiabudi berangkat pada ke tempat beliau. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mau'izatur Rabi'ah. Nasihat yang keempat. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ibna Adam, wahai anak Adam, man asbaha hazinan ala dunya lam yazdad minallahi illa bu'dan. Wahai anak Adam, siapa yang sedih karena dunia, hal itu hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah dalam hadis qudsinya, orang yang suka mengeluh, orang yang suka bersedih terhadap dunia, terhadap ekonomi yang kita alami, berkeluh kesah kepada orang lain, maka hal itu akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa menjauhkan diri dari Allah? Kalau kita mengeluhkan keluhan-keluhan kita kepada orang lain, seolah-olah kita tidak ridho dengan apa yang diperbuat oleh Allah untuk kita. Sehingga kata Allah, itu bisa menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fid dunya illa kada. Dan orang ini di dunianya akan capek, akan merasa lelah karena pikirannya urusan-urusan dunia terus. Wa fil akhirati illa juhda. Dan Allah akan jadikan di akhiratnya kelak orang yang susah. Bapak Ibu sekalian, artinya kita apapun yang kita alami, ada kejadian yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, ada juga kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada rezeki yang kita dapatkan yang sesuai dengan yang kita inginkan, ada juga rezeki yang tidak kita dapatkan padahal itu yang tidak kita inginkan. Hakikatnya semuanya adalah khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi apapun yang terjadi itu sesungguhnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang sering ngeluh soal urusan dunia,
maka dia akan jauh dari Allah, dunianya akan capek sendiri, di akhirat akan susah. Na'udzubillah min dzalik. Wa alzamallahu ta'ala qalbahu hamman. Allah akan menjadikan hatinya selalu risau, galau mulu, galau. Maka harus kita yakinin. Saya sering bilang, kalau ada orang yang bilang, kok kenapa belum pergi haji, boro-boro buat pergi haji, buat makan aja susah, itu susah mulu ntar dah. Ngapa po kemarin kagak motong hewan kurban, boro-boro buat beli kambing, buat makan juga susah, susah terus. Na'udzubillah min. Harus berhusnudzon. Lah kemarin kagak motong hewan kurban, insya Allah tahun depan. Begitu. Jadi nanti akan membuka pintu rizki kita, insya Allah. Wa alzamallahu ta'ala qalbahu hamman. Jadi kalau orang yang suka mengeluh tadi, kata Allah dalam firman-Nya, dalam hadis qudsinya, itu hatinya akan selalu dibuat risau. La yanqati'u anhu abadan, dan terus akan disibukkan dengan tiada henti. Jadi sibuk terus. Kalau orang yang banyak ngeluh, dibikin sibuk terus urusan dunia, tapi dapatnya kagak. Mau begitu mau? Maka Bapak Ibu sekalian, istri doanya itu sangat berpengaruh terhadap usaha yang dilakukan oleh suaminya. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan, karena itu akan memberi keringanan kepada suami untuk bisa mendapatkan banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berhenti berdoa, ya Bu ya. Doain suami, doain anaknya, Masya Allah. Anak-anak yang masih punya ibu, bergembiralah mereka, karena masih dititipkan oleh Allah keramat di dunia, ya. Dan doa ibu akan menembus langit terhadap anak-anaknya, insya Allah. Wa syughlan la yafra'u anhu abada. Jadi terus dibikin sibuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa faqran la yanalu ghina abada. Orang yang sering mengeluh itu, kata Allah dalam hadis qudsi, Allah akan membuat dia miskin tanpa pernah bisa merasa kaya. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina nafsi. Orang yang suka mengeluh urusan dunia itu, dalam hadis qudsi ini, Allah akan membuat dia miskin tanpa pernah merasa kaya. Apa sih kaya? Kaya bukan berarti banyak duitnya. Orang kaya bukan berarti banyak hartanya. Orang kaya bukan berarti punya rumah mewah. Orang kaya bukan berarti punya kendaraan banyak. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Tapi yang namanya orang kaya adalah orang yang kaya jiwanya. Ada nggak orang yang duitnya banyak tapi hidupnya ngeluh mulu? Ada di mari ada? Mana orang? Yang begitu berarti udah kaya apa belum? Makanya orang yang mengeluh tadi bisa menjauhkan diri dari Allah. Bukan berarti hanya orang-orang yang gak punya duit yang suka ngeluh. Sama.
Orang yang banyak duitnya juga bahkan lebih sering mengeluh. Kalau orang susah mah enak, begitu masuk tempat tidur blek langsung ngorok. Nah kalau orang yang banyak duitnya, rumahnya gede, dia bingung, ono pintu belah sono udah dikunci apa belum, takut ntar ada maling, wah ini duit taruh di mana, pusing. Tapi walaupun udah begitu banyak bandanya, tetap aja masih suka ngeluh. Na'udzubillah min. Wa amalan tashghaluhu abadan. Dan juga orang yang suka ngeluh itu akan sering diliputi oleh angan-angan, ngayal mulu ngayal. Orang yang suka ngeluh banyak angan-angan, banyak ngayal. Maka jalani saja hidup ini dengan apa adanya. Kalau kita dapat nikmat kita kalau kita dapat musibah kita ajaban li amril mukmin, kata Nabi. Ada emang ajib, aneh urusan sama orang Islam itu. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar. Kedua-duanya menjadi catatan pahala di sisi Allah Subhanahu. Syukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Orang yang bersyukur Allah akan tambah nikmatnya, tapi orang yang kufur tunggu azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, syukuri supaya Allah tambah. Dengan catatan, saya bukan mau ngajarin nih, tapi coba kita berbagi ilmu. Jangan lupa setiap hari sedekah. Berapapun nilainya, berapapun besarnya, jangan lupa sedekah. Sebab orang yang rajin sedekah, maka Allah buka pintu-pintu rizki dari tempat yang lain, insya Allah. Berapa aja ya, ke siapa terserah, ke siapa aja. Tentu lebih baik ke orang-orang yang membutuhkan. Nggak bisa banyak, sedikit bagus. Lebih baik sedikit daripada banyak ngerundel mulu. Benar-benar. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngisi kotak amal 5.000 perak, begitu datang hari Selasa depan, kira-kira kita inget nggak tuh tadi kemarin ngisi 5.000? Jarang kita inget-inget, tibang goceng. Bener. Coba hari ini Pak isi kotak amal 1 juta. Minggu depan masih inget nggak tuh? Buset, sayang banget tuh kemarin gua ngisi 1 juta. Biar kata sedikit, kalau kita ikhlas insya Allah akan jadi catatan pahala, insya Allah. Sampai situ dulu, nanti insya Allah kalau ada waktu Selasa depan kita lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. Ini rada beda cuacanya ya, biasanya nggak begini nih, ini panas banget. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. La ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha Al-Fatihah ila Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa jami'i awliya'illah wa ashfiya'illah khususan sadatina al-alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila arwa'i masyayikh dzikri wa ta'wid Sayyid Umar bin Isa Barak wa Samarqandi wa Sayyidina al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syali bin Abdillah Barash wal Habib Isa bin Muhammad al-Habsyi wal Habib Ali bin Hasan al-Attas wal Habib Ali bin Husain al-Attas wa Syekh Ahmad bin Abdul Qadir Bashin wa Syekh Muhammad bin Ahmad Mashmush wa jami'i masyayikh dzikri wa tauhid aynama kanu halat sarwahum anna Allah tawasyahum bir rahmati wal maghfirah wa yuhyina ala la ilaha illallah wa yatawaffana alayha wa yu'aqiquna bi'aqaiqiha wa yalzimuna tara'iqaha wa yaj'aluna min khawasi aliha wa min adh-dhakirin Allah katsiran fi khairi wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر الحمد للغفور للعبد ذي والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما على ما يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام في قدوة للعرب والعجم يا ربنا اعترفنا بأننا
wa innana ashrafna wa fatub alaina taksilu kulla hawbah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah wal muslimina ajma' amin rabbi yasma' fadla wa juda manna bil mustafa rasuli nuhdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal wa alihi wa idadata subi walhamdulil ilahi fil walhamdulil ilahi. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Moga Allah kasih sehat panjang umur sehingga kita dapat bertemu kembali pada pengajian-pengajian berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.